Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Nomor induk mahasiswa 243212150. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi Gen Z menjadikan sifat wajib Rasulullah SAW sebagai inspirasi. Fase D di SMP Muallimin Muallimat Pangenan Kabupaten Cirebon. Berikut praktek pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Baik. Ya, alhamdulillah. Sinta, sudah sarapan belum pagi ini? Apa lauknya apa? Tempe. Paling bergizi ya, walaupun tempe tapi bergizi. Nuri, gimana pagi ini? Perasaan kamu gimana? Senang. Oh, habis dapat apa senangnya? Oh, habis iya. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah Bapak bersemangat hari ini dengan semangat yang luar biasa. Kita pelajaran PAI hari ini ya, seperti biasa kita mulai dengan doa ya. Ketua Tiara, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Naziha silakan di absen dulu hari ini ya. Ayu, Nuri, Arta, Toani, Yasmin, Zahra, Tiara, Alfa, Yana, Sarah. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Siapa? Romlah, kemana Romlah? Nggak masuk. Sakit. Oh, sakit apa? Oh, iya. Oke. Terima kasih Naziha. Baik, kita supaya tambah semangat gitu. Nanti Bapak kalau menyampaikan semangat pagi, apa jawabannya? Pagi, yes. Oke, terima kasih. Di sepanjang pembelajaran akan kita motivasi, kita semangati terus ya. Baik, sebelum semuanya kita mulai untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah. Semangat pagi anak-anakku. Pagi, 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 yes. Oke. Baik, kita akan mengulang sedikit tentang pelajaran kemarin. Ada yang masih ingat gak? Tentang sifat-sifat wajib Rasul kemarin apa? Ada apa saja? Terus? Nah, kemarin sudah ada 3 ya yang kita kasih contoh tentang sidik, tablik, dan patona. Nah, yang amanah belum ya, amanah belum. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak ingin nanti menyampaikan, kita berdiskusi bersama juga tentang sifat-sifat wajib Rasul tadi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi sekarang ya, khususnya sifat amanah. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Yang pertama memahami betul sifat-sifat wajib ya Rasul, khususnya amanah, kemudian menerapkan sifat-sifat wajib Rasul khususnya amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak ingin mendengar dari untuk memudahkan kita dalam belajar tentang sifat sidik. Nah, silakan. Furi silakan. Nah, tentang sifat sidik, jujur, bagaimana penerapannya dalam sehari-hari. Ya. Yang keras ya, biar dengar semuanya. Perilaku jujur, tidak korupsi. Tidak korupsi. Jujur itu contohnya apa? Contohnya apa? Ya, kalau kita beli di warung bagaimana misalkan gitu. Harus membayar apa yang kita beli. Nah, sesuai dengan Harga. nah gitu ya, itu jujur ya. Jangan bilang beli apa namanya, ngambilnya bakwanya 5, ngomongnya 2 misalkan ya. Ada yang pernah begitu? Alhamdulillah nggak ada ya. Nadia, contoh tentang sifat tablik apa ya kira-kira? Menyampaikan ketika di rumah ibu bilang apa, disampaikan apa. Pernah nggak dikasih pesan sama ibu untuk disampaikan ke adiknya atau kakaknya atau saudaranya? Pernah. Yang keras suaranya ya, biar semuanya dengar ya. Gimana? Jaga kesehatan. Terus?
Oke, semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi ya, materi inti. Nah ini Bapak tunjukkan di sini ada namanya ini potongan-potongan berita ya. Baik, kita lihatin ya. Nah, biar jelas ya di sini. Yang pertama ada berita dari YouTube di Kompas TV One. Di sini kemudian ada dari Kompas dengan judul mengapa pejabat Jepang sering mengundurkan diri tapi pejabat Indonesia tidak. Ya. Jadi di Jepang kita lihat di sini ya, secara sekilas banyak kalau kita buka di situs itu banyak sekali pejabat-pejabat yang misalkan korupsi tadi tidak amanah, mereka dengan gentle mengundurkan diri. Coba Bapak dibantu baca ini apa ini? Nggak kelihatan ya? Coba dilihat ya. Baca. Salah satu ketua Tiara maju juga kalau nggak kelihatan ya. Apa itu? Kita mundur, pengamat sudah ada boyong, sudah yang mundur dan malu. Oh ya, kemarin kita lihat ada salah satu pejabat ya yang mundur. Beliau Gus Miftah juga pendakwah juga. Nah ini salah satu pengamat menyatakan sudah ada di kita itu budaya malu. Dan yang memberi contoh malah santri di situ ya, santri itu luar biasa ya. Apalagi ini mempertegas seperti Gus Miftah lakukan 6 alasan mundur dari jabatan perawat budaya malu yang tepat. Nah, ini salah satu hal yang saya masih ingat dulu kalimat dari Kiai Sahal bahwa yang menjadikan korupsi itu adalah karena hilangnya budaya malu ya, di antara kita. Tidak usah jauh-jauh melihat orang lain, diri kita kadang karena nggak mulai. Korupsi itu bisa apa saja, bisa waktu ya, bisa tenaga, bisa hal-hal sederhana dari lingkungan kita ya. Korupsi waktu, misalkan kita mestinya masuk jam 7, masuknya jam 8 misalkan, itu kan ada waktu 1 jam yang kita korupsi, nah, dan seterusnya. Itu menurut Kiai Sahal itu budaya malu yang sudah mulai hilang kita ya. Ayo kita bangkitkan lagi budaya-budaya malu di lingkungan kita. Oke, setelah lihat dari potongan-potongan ini apa? Saya kepingin dengar siapa yang belum bicara tadi ya. Sekretaris coba Nazika, apa dari berita online ini apa yang kemudian kamu bayangkan? Perlunya menunjukkan budaya malu misalkan. Ada yang temannya yang lain bisa dibantu? Ayo, nggak apa-apa. Banyak komentar netizen. Banyak komentar netizen, apa itu? Korupsi. Oh, ya. Jadi
banyak komentar netizen yang kemudian terkait dengan korupsi kemudian bisa mendorong orang untuk kemudian yaitu mundur ya gitu ya karena malu. Jadi ada istilah namanya no viral no justice sekarang ya. Kalau tidak viral tidak ada keadilan. Masih ingat itu Pak siapa pengacara terkenal itu Hotman Paris Hutapea. No viral no justice sekarang. Jadi netizen itu berjasa betul dalam hal ini ya karena kita memang di era digital media sosial ya. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan berita tadi? Netizen apa lagi? Silakan. Nah. Kita aplaus untuk kita semua, ayo. Biar tambah semangat. Apa? No? Ada lagi ya? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Ini penjelasannya. Adik-adik kelas 9 SMP mualimat yang kami cintai dan kami banggakan, gimana kabar pagi ini, sehat ya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semalam hujan nggak di tempat kalian? Oh iya, memang sekarang lagi musim hujan ya. Oke. Adik-adik, pernah nggak sih kalian dengar istilah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah? Iya, itu adalah 4 sifat wajib Rasulullah yang bikin beliau jadi teladan banget, bahkan sampai sekarang. Penasaran? Yuk kita bahas. Sifat pertama sidik, artinya jujur. Rasulullah SAW tuh nggak pernah bohong loh. Bahkan sebelum jadi nabi, beliau dijuluki Al-Amin, alias orang yang terpercaya. Bayangkan, kalau kita jujur, orang pasti lebih respect dan percaya sama kita. Yang kedua, amanah. Rasulullah SAW selalu dipercaya menjaga titipan. Misalnya pas mau hijrah ke Madinah, beliau tetap mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy, padahal mereka musuh sebenarnya. Dari sini kita belajar tanggung jawab itu penting banget, meskipun sama orang yang gak suka sama kita. Sifat yang ketiga, tabligh. Rasulullah selalu menyampaikan wahyu Allah apa adanya, gak dilebih-lebihin apalagi dikurangi. Jadi kalau kita tahu kebenaran jangan takut buat menyampaikan ya, karena the truth matters. Terakhir, fatonah. Inilah kecerdasan Rasulullah. Contohnya waktu ada konflik soal siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, beliau kasih solusi biar semua pihak merasa adil. Jadi kecerdasan itu nggak cuma soal nilai sekolah, tapi juga bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bijak. Jadi teman-teman, adik-adikku kelas 9 SMP mualimin mualimat, 4 sifat wajib Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah adalah kunci untuk menjadi pribadi yang keren di dunia dan akhirat. Yuk kita coba teladani sifat-sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan akhlak mulia dunia bisa jadi tempat yang lebih baik. See you top teman-teman. Oke, applause untuk kita semua. Baik, untuk lebih menajamkan pikiran ya, kita diskusikan ya. Saya minta dibuat 4 kelompok di sini. Ada 12 orang, dibuat 4 kelompok, jadi masing-masing 3. Mewakili sifat sidik, kemudian amanah, kemudian tabligh, dan fatonah. Nah, coba diskusikan tentang sifat masing-masing itu ya.
4 kelompok. Silakan posisinya berkelompok ya, namanya berkelompok, dibuat berkelompok ya. Ya, sampingnya aja nggak apa-apa, sampingnya dibuat sampingnya ya. Silakan. Jadi nanti apa namanya, di kertasnya dikeluarin ya, KPD-nya dikeluarin, kemudian dicoba diisi, kemudian apa namanya, ditulis kelompoknya masing-masing. Sidik, kelompok sidik, amanah, kelompok tablik, kelompok fatona. Waktunya sekitar 30 menit ya dari sekarang. Jadi dibuat kelompok tiga no. Ya, ada yang gabung di sini ya. Ini nah, putar biar melingkar, biar enak. Nah, ya. Oh, ini masih kurang satu ya berarti ya. Oh iya. Ada yang 4 juga apa ya. Ada yang 4. Dan satunya di sini gabung ya. Mau gabung di sini atau di sini terserah ya. Jadi dapatnya 3 kelompok ya. Kita bahas 3 sifat wajib. Nah, gitu loh. Nah, ya, lihat cepat ya. Catat ya. Pas kosong. Ambilkan pas kosong. Enggak apa-apa, langsung ya. Kertas kosong, kertas. Bawa pulpen ya? Ya, ada yang bawa ya. Tinggal dulu bawa. Ada nggak kertas kosong di sini? Iya, diambil. Ini fatona, tablik, ini siapa itu? Kertas folio 4 kantor, ambil 10 atau 15 dong. Sambil apa dibicarakan tadi sifat sidik, amanah, tablik ya. Pahami, kemudian contoh-contohnya apa. Gambaran contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Atau boleh tadi ada yang mau mengomentari tadi juga boleh, yang contoh tadi tentang pejabat-pejabat kita.
ada pulpen 2 yang dia begini. Ini nggak ada satu pun yang bawah. Kalau sekolah ada berapa? Karena pulpen 2 lagi. Yang menyampaikan tadi, misalkan tadi ada yang pesen di rumah apa namanya nengok adiknya yang di pondok misalkan, adiknya karena nggak bisa pesen menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, disampaikan ke adiknya. Itu contoh saja, harus disampaikan karena itu pesan yang harus disampaikan. Tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh contoh. Aplaus lagi. Oke. Mana? Apa? Dosa, itu dosa. Nah, itu dulu ya, silakan ya. Maju rumah. Teman dan sebagainya, benar menyampaikan sesuai dengan kebenaran. Silakan kelompok amanah dan kelompok tabligh menyampaikan pendapatnya barangkali, atau ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Jujur kepada orang tua itu seperti apa? Ya, silakan tanggapi. Mari kita tutup bersama dengan doa.